Selamat bergabung kembali di channel YouTube Parujunggo Dang Hilir. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang sinias muda Labuhan Batu, seorang konten kreator, seniman teater dan pegiat media sosial di Labuhan Batu dengan Bung Wira Naskah. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Bung Wira. Oke, makasih Bang. Nama saya Wira Naskah. Mungkin lebih dikenal saat ini konten kreator yang dimana basicnya awalnya teater sih. Sekarang udah lebih mendalamin ke konten kreator. Hampir beda-beda tipis sebenarnya. Itu tinggal di Labuhan Batu. Pekerjaan sehari-hari, Bung Wira? Kalau sekarang itu bisa dibilang kayak konsultan media. Konsultan media. Iya, lebih ke situ konsultan media yang dimana kita membuat produk yang kita promosikan untuk jauh lebih berkembang. Apapun produk itu. Saya pernah bercita-cita untuk masuk IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dan alhamdulillah saya kuliah di IKJ. Jebol masuk situ dan itu sekolah itu kampus swasta sih. Tapi bukan berarti kampus swasta bisa masuk tanpa casting, enggak. Kita casting di situ benar-benar seleksi habis yang dimana hampir 400 mahasiswa daftar di situ. Ujung-ujungnya yang keterima cuma 35. Wah, di jurusan di angkatan saya tahun 2009. Jurusan apa? Seni pertunjukan, teater dan penyutradaraan. Itu juga ketika saya dari IKJ, saya balik dulu ke Labuan Batu. Saya balik ke Labuan Batu, terus saya ngajar teater di Labuan Batu. Dulu namanya Teater Topeng Labuan Batu. Dan nggak berselang berapa lama saya menikah. Saya menikah dan memang lika-likunya apalah banyak lah. Jadi ketika menikah nggak cukup ternyata untuk ngajar teater untuk menghidupin istri gitu. Sampai cari kerja yang lain. Kembali lagi mengadu nasib ke Jakarta. Karena kan ada beberapa channel yang kenal di sana kan. Dan alhamdulillah ikut jebol beberapa FTV, sinetron, banyak deh di Trans 7, Trans TV, MNC, RCTI, Antv, Global ada semua. Tapi Indosiar yang saya nggak pernah, nggak jebol memang. Alhamdulillah 3 tahun situ saya jalanin dan saya bawa istri ke sana sama anak. Jadi kenapa nggak melanjutkan karir di Jakarta lagi? Karena orang tua saya, beliau sakit, saya balik dulu. Terus beliau bilang boleh balik ke Jakarta, tapi kalau bisa istri sama anak di sini. Itu sih kemarin kan saya dilema ya? Dilema. Saya susah, jauh dari anak sebenarnya susah gitu kan. Mikirnya aduh gimana ya gitu. Yaudah nanti dulu deh gitu, enggak apa-apa. Ya itu saya memutuskan di Labuan Batu dan awalnya kan sebenarnya basicnya untuk ikut film, sinetron, FTV, aktor kan. Sebenarnya itu. Terakhir ketika saya memutuskan untuk di Labuan Batu, saya harus bisa lebih kreatif dari sebelumnya. Nah itulah muncul saya membuat namanya konsultan media atau konten kreator. Dari dulu ada beberapa toko yang saya pegang untuk menaikkan popularitas mereka. Itu sih. Ada nggak cita-cita ingin membuat film lokal? Ada dari berapa tahun yang lalu pengen buat film lokal. Tapi kembali lagi yang namanya buat kayak kalau saya kan sering buat film di YouTube itu kan film-film pendek nih hanya durasi 10 menit yang dimana biayanya juga nggak gede-gede banget gitu. Artisnya juga yang artis lokal yang bisa dibilang bagus, terus dia ketika diajak main alhamdulillah gitu udah senang banget diajak main. Kalau dia namanya film lokal, nah ini kan kembali lagi ke pembiayaan. Kalau abang pernah lihat dulu nonton Laskar Pelangi kan? Nah itu kan ketika Laskar Pelangi tayang di bioskop, dan alhamdulillah kan mereka jadi tempat ramai banget yang datangin tempat lokasi syuting Laskar Pelangi karena indahnya itu. Itu sih saya membuat untuk Labuan Batu Raya didatengin gitu kan, jadi tempat pariwisata mungkin. Berarti secara langsung Bung Wira ingin mengangkat film yang temanya bisa mengangkat potensi wisata. Ya sebenarnya itu sih potensi wisata dan terus kearifan lokal, terus ngenalin Labuan Batu lah lebih dalam lagi supaya banyak sih di sini beberapa wisata yang sebenarnya bagus gitu tapi nggak diekspos. Tema apa yang ingin Bung Wira angkat sekiranya ada donatur yang mau memproduksi film? Saya pengen ngangkat itu sih pendidikan dan memang wisatanya di Labuan Batu. Saya itu dua-dua itu sih pengen ngangkatnya, pengen disatuin. Kalau kita mau buat film tentang Labuan Batu atau Labuan Batu Raya, kita harus duduk dulu sama tokoh adat misalnya, karena kan mereka yang paham. Kita juga nggak asal buat kan, karena tentang Labuan Batu. Jadi saya mau juga buat film itu ada kualitas bang. Jadi ada beberapa film di Sumatera saya nggak perlu sebut ya, kurang berhasil menurut saya. Kenapa? Karena mereka hanya ngandalin indahnya Sumatera Utara. Memang Sumatera Utara indah banget.
tapi mereka nggak mikirin ceritanya gimana supaya dikemas secara baik. Nah makanya saya bilang solusinya duduk bareng dulu sama tokoh adat, bukan hanya tokoh adat Melayu atau Batak, tapi bareng duduk. Ini gimana sih Labuan Batu sebenarnya gitu? Karena kan ini masih simpang siur ini. Ya kata orang Melayu, ya memang saya kurang paham deh sebenarnya. Tapi itu kan bisa kita sama tokoh-tokoh adat Melayu, kita bisa komunikasi untuk ceritanya supaya jangan terlalu terburu-buru. Kadang ya itu kembali lagi, kadang industri film ya mungkin ya. Industri film karena mikirin cuan, harus balik lagi modalnya gitu loh. Makanya saya harap ada beberapa tokoh yang memang mikirin untuk Labuan Batu dulu deh gitu loh. Bisa aja contoh berapa budgetnya, kita bagi berapa gitu. Nah itu mau saya, kalau memang satu tunggal ya susah memang kan, kembali lagi susah. Tapi kalau ada beberapa yang bisa bantu kan asik banget nih ini untuk ngangkat Labuan Batu. Apalagi sekarang itu sebenarnya Kementerian Pariwisata tuh lagi kencang-kencangnya nih untuk mensosialisasikan wisata di seluruh Indonesia. Sandiaga Uno kan, Mas Sandiaga Uno. Jadi beliau juga nyari ini sebenarnya. Beliau juga sering buat film pendek tentang wisata-wisata Sumatera Utara, itu sering beliau. Sudah pernah memproduksi film lokal? Udah lah beberapa, tapi nggak fokus ke film lokalnya sih, lebih kayak ke promosi. Yang penting film itu ada promosi disisipkan ya, Wir. Ini sekolahnya ini ya, kampusnya ini ya, gitu. Berarti masih dia tema remaja ya? Iya, masih lebih ke situ. Saya pengen itu pure tema lokal Labuan Batu Raya misalnya. Yuk duduk bareng. Biarpun mau digarap 3 sutradara sekaligus juga nggak masalah. Tapi memang harus duduk bareng gitu untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Menurut saya sebenarnya ini udah kompak sih ngelihat pemerintah yang sekarang dari Labura, dari Labuan Batu, Labusel. Saya kalau ngelihat ini mereka udah peduli sama anak-anak kreativitas Labuan Batu sebenarnya. Bagus saya ngelihatnya. Menurut pengalaman Bung Wira, menjadi sinias muda itu menjanjikan nggak untuk masa depan? Kalau untuk masa depan, kalau saya pribadi masih optimis untuk menjanjikan untuk masa depan, itu saya masih optimis. Kembali lagi, yang pertama sebenarnya niatnya itu dari hati ya. Memang duit itu perlu, cuan itu perlu. Siapa yang nggak perlu duit ya kan? Jadi niatnya tulus aja untuk ngembangin kreativitas di diri kita. Karena kayak saya pribadi lah, kalau saya nggak mikirin ide-ide kreatif atau nggak mikirin nggak megang kamera atau nggak megang skenario, nggak megang naskah, itu ilmu pasti hilang. Jadi harus diasah terus, ilmu harus digali terus sampai tua juga harus kita asah. Itu sih. Jadi kalau dia bilang masa depan, kembali ke rezekinya kita ya. Kalau sampai saat ini alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk sinias muda atau kreativitas muda anak Labuan Batu Raya khususnya, tetap semangat, yang dimana jangan mau dengar omongan orang tentang mau jadi apa sih kalian, konten kreator itu nggak ada masa depannya, sinias muda nggak ada masa depannya, seniman itu nggak ada masa depannya. Ini sudah 2022 gitu. Siapapun tokonya, siapapun perusahaannya, pasti dia perlu untuk membranding perusahaan tersebut. Nah itu butuh siapa? Konten kreator dong, atau tim kreatif dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita kan? Nah itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Jangan pernah menyerah, harus yuk gitu. Kreativitas sama konten kreator Labuan Batu sangat dibutuhkan saat ini. Nah, jadi demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Lanjut. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.